Sobat bisik-bisik selebrita, pernahkah kalian membayangkan bagaimana jika suatu hari nanti Valen tidak hanya dikenal sebagai penyanyi, tidak hanya tampil dari satu panggung ke panggung lainnya, tidak hanya sibuk dengan dunia hiburan, tetapi tiba-tiba muncul dengan sebuah pengumuman mengejutkan. Valen resmi membuka bisnis sendiri. Kalau itu benar-benar terjadi, kira-kira bisnis apa yang paling cocok? Apakah bisnis fashion, kuliner, produk kecantikan? Ataukah justru ada bidang lain yang selama ini belum terpikirkan oleh banyak orang? Sobat bisik-bisik selebrita, pertanyaan ini memang menarik. Karena selama ini, kita melihat Valen bukan hanya sebagai seorang entertainer. Nama Valen juga kerap dikaitkan dengan berbagai aktivitas promosi, penjualan, dan kerjasama. Ketika tampil, ia memiliki daya tarik. Ketika berinteraksi, ada sisi humoris yang membuat suasana menjadi hidup. Ketika berada dalam sebuah kegiatan promosi, antusiasme para pendukungnya juga bisa menjadi kekuatan tersendiri. Nah, dari sinilah muncul sebuah pertanyaan besar. Apakah Valen sebenarnya memiliki potensi menjadi seorang pengusaha? Tentu saja, ini hanyalah sebuah prediksi dan analisis berdasarkan karakter serta peluang yang terlihat dari aktivitasnya. Belum tentu Valen memiliki rencana membuka bisnis. Dan bidang yang akan kita bahas kali ini bukan berarti bisnis yang benar-benar akan ia jalankan. Namun, kalau suatu hari nanti Valen memutuskan membangun bisnis dengan namanya sendiri, ada beberapa bidang yang terlihat cukup cocok. Dan yang paling menarik, salah satunya bisa memanfaatkan kekuatan terbesar yang selama ini sudah dimiliki Valen. Kemampuannya menarik perhatian orang. Jadi, bisnis apa yang paling cocok? Mari kita bongkar kemungkinan yang pertama. Sobat bisik-bisik selebrita, kalau berbicara tentang seorang artis yang ingin membuka bisnis, salah satu bidang yang cukup menarik adalah fashion. Mengapa? Karena fashion bukan sekedar soal menjual pakaian. Di dunia hiburan, fashion juga berbicara tentang identitas, tentang karakter, tentang sesuatu yang bisa dikenakan oleh penggemar untuk menunjukkan rasa kedekatan. Dan kalau suatu hari Valen membuka brand fashion sendiri, bukan tidak mungkin konsepnya bisa sangat dekat dengan identitas yang selama ini melekat pada dirinya. Bayangkan, ada sebuah koleksi khusus dengan desain yang memiliki karakter. Tidak harus selalu mahal, tidak harus berlebihan, tetapi memiliki ciri khas. Bisa berupa kaos, jaket, hoodie, topi, aksesori, atau bahkan merchandise khas untuk para pendukungnya. Nah, disinilah kekuatannya. Seorang artis memiliki sesuatu yang tidak selalu dimiliki oleh pebisnis biasa, yaitu komunitas dan kedekatan dengan penggemar. Namun tentu, ini bukan berarti setiap artis otomatis sukses ketika membuka bisnis. Tidak, justru inilah tantangannya. Nama besar mungkin membuat orang penasaran, tetapi yang membuat pelanggan kembali membeli adalah kualitas. Harga harus sesuai, produk harus bagus, pelayanan harus memuaskan, dan brand harus memiliki identitas yang jelas. Tetapi jika semuanya dikelola dengan serius, bidang fashion bisa menjadi peluang menarik. Apalagi Valen selama ini dikenal memiliki perjalanan di dunia hiburan yang cukup kuat. Nama dan kisah perjalanan karir dapat menjadi bagian dari storytelling sebuah brand. Bayangkan, sebuah slogan seperti "Dari Mimpi" untuk mereka yang terus berjuang. Atau konsep fashion yang mengangkat semangat perjuangan. Karena perjalanan seorang artis kadang tidak hanya menarik untuk ditonton, tetapi juga bisa menjadi inspirasi. Seorang penggemar mungkin membeli sebuah produk bukan hanya karena desainnya, tetapi karena merasa terhubung dengan cerita di baliknya. Namun sobat bisik-bisik selebrita, fashion bukan satu-satunya kemungkinan. Karena ada satu bidang lain yang justru sangat cocok dengan sisi Valen yang humoris, suka berbagi, dan mampu mencairkan suasana. Sebuah bidang yang jika digabungkan dengan kemampuan Valen dalam berinteraksi, bisa menciptakan pengalaman yang jauh lebih personal. Dan mungkin, inilah bidang yang paling tak terduga.
Sobat Bisik-Bisik Selebrita. Kalau kita berbicara tentang bisnis yang membutuhkan kemampuan menarik orang, maka ada satu bidang yang rasanya selalu menarik untuk dibahas. Kuliner. Kenapa kuliner? Karena makanan memiliki satu kekuatan. Semua orang membutuhkannya. Tetapi, agar sebuah bisnis kuliner menonjol, dibutuhkan sesuatu yang berbeda. Cita rasa, konsep, pelayanan, dan yang paling penting, pengalaman. Nah, coba bayangkan jika suatu hari nanti Valen memiliki sebuah tempat makan. Tetapi bukan sekedar restoran biasa. Konsepnya dibuat lebih dekat dengan karakter dirinya. Hangat, santai, penuh candaan. Tempat di mana pengunjung merasa bukan hanya datang untuk makan, tetapi juga datang untuk mendapatkan pengalaman. Bisa saja konsepnya berupa kedai sederhana, kafe, restoran keluarga, atau produk makanan kemasan yang mudah dijangkau. Dan di era digital, bisnis kuliner juga tidak harus bergantung pada toko fisik. Satu produk bisa dikenal melalui video, diuji melalui live streaming, kemudian dibicarakan melalui media sosial. Nah, disinilah muncul kemungkinan berikutnya. Live commerce. Sobat Bisik-Bisik Selebrita. Selama ini dunia penjualan digital semakin menarik karena pembeli tidak hanya mencari produk. Mereka juga mencari hiburan. Mereka ingin merasa terlibat. Dan kemampuan berinteraksi menjadi sangat penting. Seorang host yang terlalu kaku mungkin sulit membuat penonton bertahan. Tetapi seseorang yang mampu berbicara, bercanda, membuat suasana hidup, dan berinteraksi dengan penonton memiliki peluang lebih besar untuk menciptakan pengalaman menarik. Dan karakter Valen yang dikenal suka membuat orang tertawa bisa menjadi kekuatan di bidang ini. Bayangkan, Valen tidak hanya datang sebagai bintang tamu untuk menjual produk orang lain, tetapi suatu hari ia melakukan live untuk produknya sendiri. Produk yang dibangun dari nol, brand yang memiliki identitas, dan tim yang bekerja di belakang layar. Saat live dimulai, bukan sekedar ayo beli, ayo check out, tetapi ada hiburan, ada interaksi, ada cerita, ada candaan, dan tentu ada hubungan dengan para penonton. Inilah yang membuat live commerce begitu menarik. Tetapi sekali lagi, bisnis bukan hanya soal ramai di hari pertama. Popularitas bisa membuat pembukaan menjadi heboh. Namun untuk bertahan, dibutuhkan sistem, manajemen, produk yang berkualitas, pelayanan, keuangan yang sehat, dan keputusan bisnis yang tepat. Karena itulah, kalau suatu hari Valen benar-benar membuka bisnis, mungkin langkah terbaik bukan hanya mengandalkan namanya, tetapi membangun tim profesional, membuat strategi, memahami pasar, dan memastikan bahwa bisnis tersebut bisa berjalan bahkan ketika Valen sedang sibuk tampil di panggung. Nah, disinilah fakta menariknya. Seorang artis sebenarnya bisa memiliki dua dunia. Di depan layar, ia membangun popularitas. Di belakang layar, ia membangun sesuatu yang bisa terus berkembang. Panggung bisa berganti, acara bisa selesai, tren bisa berubah. Tetapi sebuah bisnis yang sehat bisa menjadi aset jangka panjang. Dan jika Valen memiliki kekuatan untuk menggabungkan popularitas plus personal branding, plus komunitas, plus produk berkualitas, maka peluang bisnis tentu terbuka. Jadi, bidang apa yang paling cocok? Menurut prediksi Bisik-Bisik Selebrita, fashion dan merchandise bisa menjadi pilihan kuat untuk membangun identitas brand. Sementara, kuliner dan live commerce bisa memanfaatkan kemampuan interaksi dan kedekatan dengan publik. Dan siapa tahu, justru Valen bisa menggabungkan semuanya. Punya brand fashion, memiliki produk kuliner, lalu memanfaatkan media sosial dan live streaming untuk memperkenalkannya. Wah, kalau itu terjadi, Valen bukan hanya menjadi seorang entertainer, tetapi juga bisa membangun sebuah kerajaan bisnis dengan identitasnya sendiri. Sobat Bisik-Bisik Selebrita, jadi kalau suatu hari Valen benar-benar memutuskan membuka bisnis sendiri, ada beberapa bidang yang menurut kita paling menarik untuk dipertimbangkan. Pertama, fashion dan merchandise.
karena bisa membangun identitas dan kedekatan dengan para pendukung. Dan kedua, kuliner yang dipadukan dengan kekuatan live commerce. Karena kemampuan berinteraksi, humor, dan menciptakan suasana seru bisa menjadi nilai tambah. Namun, ini semua masih berupa prediksi. Keputusan sebenarnya tentu berada di tangan Valen sendiri. Dan kesuksesan sebuah bisnis tidak bisa dijamin hanya karena seseorang terkenal. Produk, kualitas, manajemen, dan kerja keras tetap menjadi kunci utama. Tetapi, satu pertanyaan tetap menarik. Kalau Valen benar-benar membuka bisnis besok pagi, bisnis apa yang akan paling kalian dukung? Fashion? Merchandise? Kafe atau restoran? Produk makanan? Atau justru kalian punya ide bisnis lain yang jauh lebih cocok untuk Valen? Tulis ide paling menarik kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena hanya di Bisik-Bisik Selebrita, kita akan terus membahas fenomena selebrita, prediksi masa depan, dan cerita menarik yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Sampai jumpa di video berikutnya.